Jadi thariqah itu kalau kita gambarkan lebih luas adalah seperti halnya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sama kayak ilmu yang lain. Kalau lembaga pendidikan ya ada guru, ada murid. Masuk di thariqah ada mursyid, ada pengikut, tuh lembaga. Lalu kemudian ada metode pendidikan di dalamnya. Metode yang pertama adalah dzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimi wa muslimah. Wa qala aidan jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kasrati qawli la ilaha illallah. Shadaqallahul azim. Hadirin yang kami hormati, jamaah Majlis Zikir Al-Warid. Betul? Wabil khusus segenap pengurus jajaran. Ini saya agak lupa nih. Ketuanya siapa ya? Pak Haji Edi. Ya, ini Pak Haji Edi. Pengurus yang lainnya apa lagi nih? Bendahara Bapak Ustadz Opi. Ada lagi? Sekretaris Bapak Ustadz Safar. Sekretaris Bapak Ustadz Safar. Ini Penasehat Romo. Ya. Ini pengurus ya, pengurus inti. Sesepuh Bapak Haji. Oh, sesepuh Bapak Haji Miso. Alhamdulillah. Ini udah berapa lama nih Al-Warid ini berdiri? Al-Warid insya Allah sebelum lebaran, sebelum puasa. Sebelumnya sih masih layak dulu. Ya, proses ya. Proses. Ya, jadi sebelum puasa ini baru berdiri. Alhamdulillah. Yang kami hormati segenap pengurus yang tadi disebutkan dan juga seluruh jamaah. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam naungan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga mudah-mudahan satu hal yang tidak mudah dan juga tidak ringan adalah istiqomah. Mudah-mudahan kita mampu untuk istiqomah ya di dalam amaliyah ya, wabil khusus ya karena kita belajar dzikir jadi amaliyah dzikir. Alhamdulillah thariqahnya adalah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya. Alhamdulillah. Mau pindah istiqomah. Jadi ketawa. Alhamdulillah ya, saya ingat saya semenjak Al-Warid berdiri ini baru diadain perayaan manaqib. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus istiqomah dan berlanjut, amin. Mudah-mudahan keberkahannya, berkah karomah Syekh Mursyid kita, wabil khusus karomah barokah
Syekh Ahmad Sohibul Wafataju Arifin menyertai kita semua, wabil khusus menyertai jamaah Majlis Dzikir Al-Warid. Mudah-mudahan kita semua dicukupkan segala kebutuhannya, amin. Disampaikan segala yang dicita-citakan, ditolak dari bala, diangkat derajat, disehatkan badan dohir dan batinnya. Mudah-mudahan setiap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah. Sebetulnya saya datang dari belah sono ke sini. Datang dari sono ke sini tidak ada niatan bermaksud menggurui, enggak. Ya, namanya kita belajar zikir, zikirnya thariqah sama, kita ini pasien. Ya, sekali lagi bukan bermaksud menggurui, tetapi kita bersama-sama belajar, saling memotivasi, saling mengingatkan agar kita mampu jauh lebih baik dari sebelumnya, amin. Jadi itu saja ya, jadi jangan dianggap wah ini sosok nasihatin kan gua senior kan kata orang sini. bukan ya. Hadirin rahimakumullah. Ya, yang saya ingin sampaikan adalah saya berharap ya kita khususnya umumnya ikhwan semuanya memahami secara utuh ya di dalam rangkaian agama ya, supaya nggak tumpang tinggi, tumpang tindih dan saling menyalahkan. Ini yang terjadi ya. Jadi supaya tahu ranah dan koridor. Ya, yang pertama ini kalau dibahas kitabnya juga panjang ya, ulama antar lah ya, karena nyari ilmu wajib. Yang sampaikan yang pertama adalah arkanuddin. Ini pernah saya sampaikan, rukun agama Islam. Ini utuhnya dulu nih. Ya. Jadi ada rukun Islam, ada rukun agama Islam. Nah ini harus utuh dulu ya. Rukun agama Islam itu 3 ya. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Nah ini saya ulang nih, mudah-mudahan menjadi ingat. Nah, rukun agama Islam berapa? Nah, 1 iman, 2 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Nah, rukun Islam berapa? 5. Nah, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 5 udah lulus semua, udah lulus ya. Rukun agama Islam yang kedua apa? Iman. Berapa rukun iman? 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikatnya Allah, 3 iman kepada kitab-kitabnya Allah, 4 iman kepada rasul-rasulnya Allah, 5 iman kepada hari akhir, hari kiamat, 6 iman kepada takdir Allah khairihi wa syarrihi ta'ala. Yang kedua. Kemudian rukun agama Islam yang ketiga ihsan. Ada rukunnya ihsan nggak? Ada. Ihsan nggak ada rukun. Ya, ihsan mah lebih pendek. Seakan-akan engkau melihat Allah atau paling tidak merasa dilihat oleh Allah. Udah gitu aja lah. Ini nggak dibahas kitabnya dulu nanti. Ya. Ini supaya kita berupaya memahami semuanya secara utuh. Ya. Itulah rukun agama Islam. Kemudian rukun agama Islam yang pertama tadi Islam. Ada rukun Islam, ilmunya apa? Fikih. Tuh, ini babnya, bab fikih.
Makanya dalam fikih itu ada kajian bab sholat, bab zakat, puasa, naik haji. Itu bahasanya apa? Ilmu fikih. Tuh, harus tahu dulu. Ya, fikih. Kemudian rukun agama Islam yang kedua itu iman. Rukun iman 6 ilmunya tauhid. Ya, apa ilmunya? Tauhid. Ya, tauhid itu mengesahkan Allah. Ya, ini saya ulangi dari awal lagi. Tadi Islam, ya, agama rukun Islam 5 ilmunya fikih. Nah, fikih itu ada madhabnya. Nah, kita sebagian besar di Indonesia dan Asia Tenggara dalam berfikih ikut madhab Imam Syafi'i yang kalau sholat pakai usolli. Ya, jadi di dalam fikih, ya, bagi pengamal Ahlus Sunnah wal Jamaah ikut kepada salah satu dari 4 mazhab, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya dalam fikih pun ada perbedaan. Contoh, ya, sholat ada yang pakai usolli, ada yang tidak. Bagi yang awam sih ribut. Oh, dia mau begitu ya, gitu ya. Lagi sholat debat, Pak. Tapi lagi Allahu Akbar kabir, samping kok gak kedengeran usolli gitu ya. Hati ngerenung gitu. Bagaimana mau khusyuk? Debat lagi sholat aja, lagi sholat debat. Hati yang debat. Nggak rasain nggak? Dicoba. Ada yang kok dia mau begitu ya, gitu ya? Iya. La ilaha illallah. Itu perbedaan, ya. Perbedaan. Kalau perbedaannya karena madhab, nggak masalah. Karena ada ilmunya, kita nggak boleh nyalahin mereka. Ih, dia mah sesat itu ya. Nggak boleh. Ya. Yang penting ada koridor ilmu. Ya. Tadi sekali lagi, pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu ikut sunnah Nabi dan jamaah sahabat, makanya disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Ya, ikut salah satu dari 4 mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, selesai. Nah, kalau paham itu ribut nggak? Udah kagak. Yang penting mah masjid rame, musola penuh, ya, subuhnya penuh. Ini kan subuh 2 orang. Ya, kadang-kadang 1 orang. Ya, adan dia, komat dia, imam dia. Jadi mah enggak. Ya. Kemudian yang kedua itu tadi apa? Iman. Rukun iman. 6 ilmunya tauhid, ya. Di dalam kita ilmu tauhid ikut siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ikut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Salah satu produknya yang kalau dulu lagi kecil, dulu sekarang mah kayak langka ya di Madomin, yang wujud kidam bako, masih ingat? Mukhalafatul lil hawadisi, terusin. Iya wadaniyatul rabiro, terusin. Ilmu hayat sama kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran tagali. Kurang kompak. Sekali lagi, itu 2, 3. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamu
jamaah minimal harus tahu sifat 20, mustahilnya 20. Pertama wujud, artinya ada Allah, mustahilnya tidak ada. Ya kalau ada mustahilnya nggak ada. Ini Islam baru nih. Kita bicara utuh dulu ya. Ya. Wujud artinya ada, mustahil tidak ada dalilnya. Tuh, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Dalil nakli. Nah, ini nih. Makanya kenapa pentingnya thalab ilmu? Dalil aklinya, contoh ini sering ya. Ini korek, apa namanya nih? Ini korek, ya. Mungkin nggak korek ada tanpa ada yang buat. Adanya korek sebab ada yang. Nah itu dia akal tuh. Akli namanya. Oh dan terus ya. Makanya hidupkan taklim. Ya, berbagai kajian, ada fikih, ya ada tadi apa? Tauhid. Yang ketiga itu ihsan. Ihsan itu tadi. Nah, ihsan mah sudah masuk ke dalam, makanya nggak ada rukun. Ya, ihsan. Seakan-akan engkau melihat Allah atau paling tidak merasa dilihat oleh Allah. Ya, itu definisi. Ilmunya tasawuf. Tuh, berarti nih Bapak ngamalin manaqib itu sedang ngamalin tasawuf. Alatnya thariqah. Tuh. Jadi paham nih udah? Ya, ilmunya thariqah. Ikut siapa? Ahlussunnah wal Jamaah dalam berthariqah. 2 ya, Syekh Junaidi al-Baghdadi dan Al-Imam Ghazali. Makanya kita kirim Fatihah ya. Khususon siapa? Apa? Syekh Junaidi nah, itu mbahnya tasawuf. Ya, gurunya Syekh Abdul Qadir. Jadi paham ya? Sudah paham? Paham. Jadi kita utuh. Nah kalau kita paham, tidak ada pertengkaran. Terlebih ya pengamat tarekat ini sudah kerasa, ya sudah ke hati. Harusnya lebih belajar memaklumi lagi. Ya. Terlebih saya kalau dengerin tanbih ini suka sering merinding nih, jujur aja. Tadi Romo bacain saya merinding Romo saya. Lah benar, masya Allah, ya Allah ya Rabbi, ya merinding. Nah sekarang kita bicara thariqahnya. Yang kita amalkan thariqah Qadiriyah, wan Naqsyabandiyah, pondok pesantren Surya Raya. Kenapa pakai TKN, pakai Surya Rayanya? Kenapa? Karena TKN sendiri ada beberapa jalur. Jadi jangan aneh nanti kalau ke Jawa main tiba-tiba ada TKN, kok bukan dari Surya Raya misalkan jalurnya, ke Banten atau ke Kalimantan. Ya, makanya kita harus tahu silsilah jalurnya. Nah ini silsilah gitu ya. Jadi supaya paham. Ya. Lalu kemudian tadi saya bicara salah satu thariqah. Ya sekali lagi kita thariqahnya Qadiriyah, wan Naqsyabandiyah, pondok pesantren Surya Raya. Karena ada banyak thariqah. Nah, 46 kurang lebih yang muktabaroh. Ya, muktabaroh ini yang benar, ada lembaganya, diteliti. Ya, 46. Nah, dia harus tahu, berarti banyak dong. Banyak. Ya. Maksud saya, ya, ini kan benar, jangan kita merasa paling benar, itu salah, terjebak lagi. Ya, thariqah.
Ya, thariqah itu apa? Ya, perjalanan. Ya, secara bahasa perjalanan. Jadi thariqah itu kalau kita gambarkan lebih luas adalah seperti halnya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Sama kayak ilmu yang lain. Kalau lembaga pendidikan, ya ada guru, ada murid. Masuk di thariqah ada mursyid, ada pengikut, tuh lembaga. Lalu kemudian ada metode pendidikan di dalamnya. Metode yang pertama adalah dzikir. Betul enggak? Iya. Dzikir itu metode bagian dari pendidikan. Syaratnya apa untuk mampu kita masuk di lembaga tersebut? Talqin dzikir. Tuh, siapa yang mentalkin? Ya ahlinya. Saya belum, nggak bisa. Ustaz Opi, Pak Haji, Romo, nih, karena udah sepuh, ini gua talqin loh, gitu. Bertuntun. Jadi gua tuntun loh, gitu. Sistem itu ada sistem aturan, siapa yang mentalkinkan, ahlinya, dasarnya mana? Ya, pas'alu di Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi siapa yang mampu mentalkinkan zikir adalah wali yang mursyida atau seseorang yang diperintahkan oleh mursyid. Ini nggak sembarangan, karena sudah lembaga pendidikan. Ya. Salah satu metode pertama adalah zikir, dan zikir pun juga nggak asal zikir. Ini ya dalam syariat, dalam fikih yang penting ngucap, betul nggak? Ya, iya. Yang penting ngucap kalimat semuanya. Ya. Mau sholawat, mau tasbih, takbir, tahlil, tahmid dan lain sebagainya, baca Quran dan sebagainya. Ya. Ketika masuk dalam ranah thariqah, rukun agama Islam yang ketiga, ada metodenya, dzikir juga, nggak sembarangan. Ya, dulu sebelum bertarekat, kalau dzikir goyang nggak badan? Goyang lah. Ayo lagi tahlilan. La ilaha illallah. Ayo goyang nggak? Nggak kerasa. Itu saya kan suka ngeliatin bapak lagi tahlilan. Baik nggak? Baik. La ilaha illallah. Ayo goyang. Ayo goyang nggak? Iya goyang. Ketika saya tanya, bapak goyang begitu apa maksudnya? Enggak, saya mah enak aja gitu kan jawabannya. Loh iya. Iya, boleh orang nggak dilarang kok. Ya nggak? Goyang. Ini masalah goyang ini. Ini yang saya bahas masalah goyang ini. Ngebor ini. Nah, di dalam thariqat itu kan tadi metode pendidikan ada caranya. Metode pertama zikir tadi, dan zikir pun bermetode. Ketika ditalqinkan oleh ahlinya, oleh mursyid atau wakilnya, ada metode goyang juga. Cuman goyangnya terarah, berirama. Pertama, ini ingat-ingatlah mereview ketika kita ditalqinkan ya oleh wakil talqin, misalkan pejamkan mata, ya gomun ainain, pejamkan kedua matamu, lo ya kan? Ya bersila, ya kepalkan tangan, ingat nggak? Oh, lalu ucapkanlah tarik. Ya, dari apa ini namanya? Pusat. Lah sampai nembus otak. Ya, ke sebelah kanan tundukkan ilaha, gitu ya. Angkat. Illallah. Nah, itu metodenya. Masih ingat nggak?
Iya, masa lupa? Itu metodenya. Apakah itu ada maksudnya? Ada, kan pendidikan. Ya, maka tasawuf alatnya itu thariqah adalah pendidikan ruhani, mendidik ruh kita. Semua ahli tasawuf, ahli tarekat sepakat bahwa hakikat manusia bergantung jiwanya, bergantung ruhnya. Jika ruhnya baik, maka baik pula seluruh perbuatannya. Tuh, begitu. La tarik itu membersihkan 3 latifah. Ilaha 2 latifah, illallah 2 latifah 7. Latifah itu apa? Gudang sifat manusia. Gudang sifat manusia. Di dalam latifah itu ada sifat-sifat tercela, ada sifat terpuji, ada sifat binatang jinak, ada sifat binatang buas, ada sifat malaikat, ada sifat syaitoniyah. Bahkan di dalam diri manusia ada sifat ketuhanan. Hebatnya manusia. Komplit pak. Malaikat nah taat ge meureun pantes orang gak dikasih hawa nafsu. Malaikat sujud pak. Ustaz Opik sujud dah. Wah ya. Ya nggak? Makanya kita sering dengar ungkapan nih, salah baik kita bukan setan ya. Benar lah bukan malah. La ilaha illallah. Jadi ketika Bapak ya sudah masuk di ranah tarekat, maka Bapak sudah masuk dalam sebuah tatanan pendidikan ruhani yang dididik ruh kita. Ya. La ilaha illallah, hantamkan. Lapan Allahnya pada kalimat la ilaha illallah, pada latifatul qalbi. Posisinya di bawah susu 2 jari. Nah, ya kan ketika takian disuruh ngetuk kalau nggak salah. Nih ya, ukur di sini ya. Nih di sini. Illallah, la ilaha illallah. Karena sasarannya di sini dulu. Ada apa di sini? Di dalam latifatul qalbi ada apa di sini? Al-hawa, banyak keinginan. Zulmu, zolim. Al-kidbu, bohong. Gua banget ini. Al-hasan, hasan. Iri, dengki, goplah, lupa kepada Allah. Di sini adanya. Ya. Nih. Lah, makanya bersihkan lupanya engkau, bersihkan engkau begitu dikendalikan oleh hawa nafsu, bersihkan sifat jahat-jahat yang ada pada diri kita, semuanya dengan kalimat la ilaha illallah. Setiap segala sesuatu, kata Nabi, ada alat pembersihnya. Alat pembersih kalbu, alat pembersih hati adalah zikrullah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ada maksudnya, kagak tebang-tebang ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hantamkan. Makanya harus dengan suara yang keras. Wah, keras-keras dikir, banyak Allah budek. Musyrik yang ngomong gitu.
Lah iya, musyrik. Kenapa menyamakan Allah dengan makhluk punya telinga? Laisa kamitslihi syai'un. Nggak ada yang menyamainya. Hati-hati. Ya. Ya. Tapi juga adaptasi, jangan mentang-mentang harus keras dikontrakan teriak-teriak. Ini orang stres dari mana? Maksudnya keras ke dalam, bos. Ya. La illallah, la illallah. Saking terkena, ya zikir Anda pada latifatul qalbi, jangan aneh, merinding. Ya, merinding. Lalu ingat dosa, bercucuran air mata. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lembaga pendidikan. Kenapa? Karena kita ini ya, ingin menghadap Allah. Makanya sebelum zikir ini dimotivasi dulu. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkau yang aku tuju, bukan yang lain. Saya wiridan, saya dikir bukan karena ingin kebayar hutang, bukan ingin gagah sakti, bukan ingin apapun, tapi engkau yang aku tuju ya Allah. Waridho kamatlubi, bukan apapun, ridhomu yang aku cari ya Allah. Atini, tuh itu permohonan. Berilah aku ya Allah mahabbataka, rasa cinta kepadamu, wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepadamu dan mengenalmu. Baru la ilaha illallah. Tuh. Jadi bukan yang lain. Makanya dibersihkan dulu. Illallah, la ilaha illallah. Ini pada tahap latifatul qalbi. Nih, ya di sini. Makanya kaifiyahnya diamalkan. Agar apa? Agar wusul illallah. Lalu kemudian ya ini kembali direview setelah ditakitkan tadi namanya zikir jahar kan harus terdengar, maka ada zikir hopi yang kedua, bukan ngopi. Hopi. Hopi itu zikir yang diingatkan. Ya, zikir yang diingatkan. Ya. Apa dia coba pejamkan mata, tunjukkan ke sebelah kiri gitu ya. Enggak benar nunduk. Ya, nunduk. Ya, kemudian gerendengin hati. Nyebut, tapi bukan but bukan ya. Ada yang lupa nih, ingat nggak? Ingat. Bukan duk bukan, nyebut. Nah ini adalah bagian dari pendidikan. Ya, dalam syariat, dalam fikih, lagi anak-anak aja kita diajarin doa betul nggak? Nah, doa sebelum makan minimal ngucapin Bismillahirrahmanirrahim. Habis makan, nah, lagi makan nggak ada. Nah, sudah bertarekat ingat Allah. Masuk kamar mandi ada doanya? Ada. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lagi di kamar mandi? Tapi sudah bertarekat. Tuh. Ini sudah naik sebetulnya. Harus lebih hebat lagi. Jadi kapan ingat Allah? Ketika sudah bertarekat. Lebih khusus tarekat kita setiap saat, setiap keadaan. Makanya selalu disampaikan, kalau lupa hati kita ingat Allah, ingatkan. Betul? Putus, sambung.
Jadi zikir hobi itu setiap saat, setiap keadaan, dalam keadaan bagaimanapun. Nah ini latihannya. Latihannya ini. Saya mah ingin mengkhususkan diri. Tawajuh namanya. Ya, tawajuh, duduk kayak kita habis dikejar, amin kan? Ya, amin, ilhadoti lagi. Duduk, tawajuh namanya. Lipatkan lidah betul. Tundukkan ke sebelah kiri. Ini namanya tawajuh. Ya, tahan napasnya habis buang gitu ya. Pegal leher, angkat, tundukin lagi. Memfokuskan diri. Tawajuh itu apa? Mengkhususkan diri, menghadapkan hati kepada Allah. Itu. Paham nih. Insya Allah ya, lebih paham lagi ya, mudah-mudahan. Nah, jadi itu metode. Karena sekali lagi tarekat itu seperti hanya lembaga pendidikan. Nah, kemudian ya kita pengamat TKN Pondok Pesantren Suraya ya, kita nggak cerita tarekat yang lain. Tuh, dibekali juga dengan khotaman, kedua juman. Jadi bahasanya gini, pingin kenal saya pingin kenal Allah, pingin makrifat kepada Allah, ya. Dengan dua zikir ini, tapi saya juga banyak kebutuhan. Tuh, jawabannya ada khotaman. Di situ urusan kebutuhan sudah ada. Ya, jadi khotaman yang kita baca, uqudul juman yang kita baca ini bagaikan pedang bermata dua. Yang pertama alat makrifat, kemudian juga ada robitoh karena ada tawasul. Itu juga alat untuk menyampaikan hal-hal yang kita butuhkan bekal hidup di dunia. Masalah kebutuhan, cita-cita, tolak bala, penyakit dan lain sebagainya ada di situ. Jadi amalkan semampunya tuh. Jadi mursyid itu hebatnya begitu, ya. Padahal di tulisannya di khotaman itu baca alam nasroh itu 80. Kulhu 500, salawatnya cepet, qadil hajat cepet, la hawla 500, ya latifnya 16.604, taunya mah 3. Kulhu gope 3. Ya latif 129 kalau saya. Ada yang 3 juga. Ada yang kebangkitan koret 1 ya latif. Itu karena mursyid itu tahu orang sekarang itu kelasnya kelas ya itu dia, saya nggak nyebut ya. Ya sudah, yang penting ngamalin dulu. Ada sebagian ikhwan kita nih ya, majlis-majlis zikir nyiapin tempat, kita khotaman bareng, 2 lagi mau pulang gue pulang bubar ya. Nah ini sebenarnya kan nolong ya, karena gini ya, yang saya rasakan kalau ngamalin sendiri itu jauh lebih berat, enggak? Iya, udah baca ilhadoti, kadang-kadang kan bacaannya kita masih terbata-bata, jadi lama ya, ilhadoti aja lama, bata. Kan kalau kita berjamaah enak ikut imam. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah gitu ya. Enak, ketolong Pak, sering membantu juga. Ada rahasia kekuatan berjamaah, al-jama'atu rahmah. Itu ya enggak? Iya, sama di mana lagi ya, 2, 3. Di grupnya rame, nyok kita. Jadi kenapa saya sampaikan tadi dari awal seperti itu, supaya kita memahami utuh. Lalu kemudian ya berkaitan dengan lingkungan kita, ya
Ini tanbih ini bagi saya sangat luar biasa. Salah satu nih. Kemudian ini disambungan lagi. Tadi apa? Dua dikir, jahar, hopi, khotaman, dan ya, pelajaran yang ketiga yang harus dilakukan oleh muridin ya adalah manakib. Nah, manakib itu bagian dari metode pendidikan. Ini manakib ya. Ya, saudaraku, kalau Nabi dan Rasul soleh itu wajar ya, karena yang menjadikan langsung Allah sendiri. Ya, Syekh Abdul Qadir itu orang kayak kita, manusia biasa, bertemu dengan seorang mursyid lalu dididik dohir dan batinnya, maka jadilah beliau itu sultanul aulia. Mankobah pertama apa yang diceritakan? Mankobah pertama diceritakan orang tua daripada Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir punya ayah Anu bin Anu bin Anu bin Anu, punya ibu Anu bin Anu bin Anu, betul nggak? Betul nggak katanya? Ya, kita buka lagi. Bantu Aopik. Ayo, coba. Ini mana pelajarannya? Kita buka, kita bongkar. Baca. Mankobah pertama menerangkan tentang nasab keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ayo. Nasab dari ayah Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani. Ayahnya bernama Abu Soleh Janaki Dosping, putra Abdullah, putra Yahya Az-Zahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa Hasani, putra Musa Al-Jun, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Mutsana, cucu Nabi Muhammad SAW, putra Sayyidina Ali Karamallahu wajhah. Terus Nasab dari ibu Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani, ibunya bernama Ummul Khair Ummatul Jabbar Fatimah, putra Sayyid Abdullah As-Sumingi, putra Abi Jamaluddin As-Sayyid Muhammad, putra Al-Imam Sayyid Mahmud bin Tohir, putra Al-Imam Abi Atta, putra Sayyid Abdullah Al-Imam Sayyid Kamaluddin Isa, putra Imam Abi Alauddin Muhammad Al-Jawad, putra Ali Ridho Imam Abi Musa Al-Qadim, putra Imam Jafar Shadiq, putra Imam Muhammad Al-Bakir, putra Imam Zainal Abidin, putra Abi Abdillah Al-Husain, putra Ali bin Abi Thalib. nih, ini yang disebutin ini adalah nasab daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bapaknya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ulama. Ya. Ulama. Kemudian dari ibu juga ulama. Ke atasnya itu ulama semua. Jadi seakan-akan, hei Denny, kalau kamu pengen punya anak soleh, ya, kamunya harus soleh. Gitu. Ini pesannya. Betul. Kita ini seringkali nuntut sama anak, ya harus soleh. Benar nggak? Boleh, iya, kudu benar sama anak begitu ya. Hei, ngaji, bapaknya orang ngaji, ya hilang. Enggak benar kan saya ngomong? Ini penting. Makanya tuh ibda bin nafsika, sok benahin diri. Kadang-kadang kita ini cuma nyalahin anak doang. Lu anak nggak berbakti. Makanya orang tua yang arif, yang bijak itu berdoa dan memohonkan ampunan untuk anaknya, dan juga tidak terlalu menyalahkan anak, tapi salahkan diri sendiri. Jadi kalau punya anak bandel, jangan nyalahin anak dulu, nyalahin diri. Coba insya Allah berubah. Ini resepnya. Ya, kalau punya anak bandel susah diomongin, susah pokoknya. Introspeksi, salahin diri. Allah yang merubahnya.
Jadi kenapa si Abdul Qadir soleh? Orang tuanya soleh, orang umur 6 tahun udah hafal Quran. Nah kita kan hafal Qurannya Fatihah doang. Iya. Kemudian mendingan kalau orang apa? Ya. Kemudian juga Syekh Abdul Qadir itu juga belajar. Selain di orang tuanya ulama, belajar juga. Makanya punya guru fikih, ada nggak pernah ada? Punya guru fikih, punya guru akhlak, punya guru tasawuf. Jangan mentang-mentang sudah bertekn nggak mau punya guru, salah lagi baik Anda. Oh saya kan sudah bertekn itu. Harus punya guru. Ingin bacaan Al-Qur'annya benar, cari guru yang benar tahsin Al-Qur'annya. Ini pengen mendalami fikih, cari guru fikih, jangan eksklusif. Ya, jadi ini jelas sih punya guru. Lalu ibadahnya yang kemarin di majlis dibacakan. Ya. Jadi Syekh Abdul Qadir itu, ya, kalau sholat subuh itu dengan wudu isya. Sholat subuh dengan wudu isya, sama kayak Bu Yaden nih. Orang sholat isyanya jam 4. Empat 4:15. Coba. Pantas enggak? Layak enggak dicintai Allah? Boro-boro. Syekh Abdul Qadir layak enggak? Layak. Cocok. Ya. Jadi sholat subuh dengan wudu isya. Sepanjang bayangin dari isya ke subuh itu dipenuhi dengan nilai-nilai ibadah, dengan sholat sunnah dan zikirnya. Ya kita kan dikit 165 aja bilang betong. Umur banyak lah. Nah iya, sholat sunnahnya? Bolong. Loh, iya. Yo, makanya ini hanya mengajak bareng sama dengan saya. Ya, seminggu sekali mah diagendakan atau banyakin sholat sunnahnya berjamaah. Ini saya mulai menggencarkan nih, ya. Ya, mulai sholat sunnah atuh minimal seminggu sekali atuh udah mau mati ini. La ilallah. Saya emang nggak buat berdiri, duduk. Apa susahnya? Duduk. Nah, boleh. Ya, jadi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani manusia biasa, ya dididik jasad dan ruhnya menjadi cintai Allah, kekasih Allah. Siapapun bisa dicintai Allah. Ya. Nah, jadi itulah pendidikannya, bagian dari pendidikan yang dimaksud. Lalu kemudian di dalam perayaan manakib ini ada tanbih. Coba ini tanbih ini, bayangin. Ya. Harusnya pengamat tarekat itu dicintai oleh lingkungan, bukan dimusuhi. Orang akhlak mulu di sini. Yang pertama adalah RT aja didoain. Ayo, semoga pimpinan negara ya. Itu kan pimpinan negara paling bawah kan RT. Ya. Bertambah keagungan dan kemuliaannya gitu ya. Bayangin dari RT ke presiden didoain. Tiap manakib. Kemudian menghaturkan dengan tulus ikhlas berwasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Wah, udah hebat. Kemudian berhati-hati jangan sampai terpaut dengan bujuk rayu setan ya. Kemudian bagaimana kita berakhlak terhadap yang lebih tinggi dari kita, yang sama dengan kita, yang di bawah kita. Bagaimana akhlak terhadap fakir, miskin ya. Kemudian juga jangan menyalahkan pengajaran orang lain ya. Apalagi Masya Allah, ini sebenarnya dunia ini beres ngamalin ini doang ya. Ada nggak disebutin yang nggak seagama di sini? Ada. Kita masih hormati karena masih turunan Nabi Adam. Ya.
Jadi sudah terkumpul bagaimana cinta agama, cinta sesama, cinta negara. Ini ya. Jadi harusnya kita ini menjadi penggerak inti dari sisi keagamaan di wilayah kita. Siapa tokoh yang menghidupkan jam sholat subuh berjamaah? Oh, tokoh TGN. Resep. Nyohor itu. Ya nggak? Ini kadang-kadang kita nih baru disindir dikit, apaan dikitnya gitu ya. Ya udah gua nggak sholat situ lagi. Ngambek nggak? Undung. Iya. Gini. Ada satu nasihat lagi, sinalog gua di aliam jarum, ulah serbi, fleksibel. Kita sholat berjamaah di musola Al-Ikhlas. Imamnya kebetulan belum bertarekat, ya sudah ikuti cara mereka, apa susahnya? Wiridan subhanallah subhanallah wiridan kok. Allah Akbar ikut amin amin. Ya kelar amin sholat sunnah dikir sendiri. Tuh, jadi orang nanti akan melihat kita, oh ternyata akhlak orang yang bertarekat itu hebat, menghargai. Di lingkungan ada orang maulidan ikut, tapi ininya hidup tuh berbaur, jangan eksklusif. Oh ini bukan TKN, gua nggak usah gaul. Sok gerakan di lingkungan kita dari sisi keagamaan dan lain sebagainya. Enggak, ini sesuai nggak dengan tanbih yang saya omongin? Ya, kalau nggak sesuai, ya jangan omongin, silahkan. Saya orangnya menerima kritik, ya. Kalau salah ya omongin salah, ya. Nah ini jadi sekali lagi bahwa tarekat itu adalah seperti hanya lembaga pendidikan, ada mursyid, ada murid, ada metode pelajarannya. Pelajaran yang pertama adalah dua zikir, jahad dan hobi, khotaman, manaqibah. Paham ya? Bahan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Ini saja malam ini, mudah-mudahan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan, itu semata-mata kebodohan saya, ya. Kemudian benarnya datang dari Allah, karomah guru-guru kita. Mungkin sekian ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Hashim. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على